Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rizky Taufik akan mempresentasikan stratifikasi sosial, mata kuliah pengantar sosio-antropologi. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap orang mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang secara vertikal maupun mendatar dalam masyarakatnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa perwujudan stratifikasi sosial adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Ditambahkan bahwa stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lapisan-lapisan di dalam masyarakat memang tidak jelas batasnya, tetapi tampak bahwa setiap lapisan akan terdiri atas individu-individu yang mempunyai tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. Perwujudan pelapisan di dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial, yaitu kelas sosial tinggi. Kelas sosial tinggi biasanya para pejabat, penguasa, pengusaha. Kelas sosial menengah. Sedangkan kelas sosial menengah biasanya kaum intelektual seperti dosen, guru, peneliti, mahasiswa, pegawai negeri, pengusaha kecil atau menengah. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan biasanya berkaitan dengan pendapatan seseorang. Semakin besar pendapatan seseorang, berarti orang tersebut semakin kaya. Sehingga semakin besar peluangnya untuk menduduki suatu strata atas. Kekayaan sendiri adalah kepemilikan harta benda seseorang dilihat dari jumlah dan material saja. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemilikan rumah, perabot yang mewah, mobil mewah, tanah yang luas, nilai pajak yang besar. Biasanya orang yang memiliki harta dalam jumlah yang besar akan menempati posisi teratas. Berikutnya, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kepemilikan atau kewenangan seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Biasanya ukuran ini dikaitkan dengan kedudukan atau status sosial seseorang dalam bidang politik. Ukurannya adalah kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya atau mengatur terhadap orang lain. Kekuatan yang mendukung kekuasaan dan kewenangan adalah jabatan, posisi, dan kedudukan dalam masyarakat. Berikutnya, kehormatan. Ukuran kehormatan dapat diukur dari gelar kebangsawanan atau dapat pula diukur dari sisi kekayaan material. Orang yang mempunyai gelar kebangsawanan yang menyertai namanya seperti Raden, Raden Mas, atau Raden Ajeng, Kanjeng akan menduduki strata teratas dalam masyarakat. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas, seperti orang yang bergelar Andi di masyarakat Bugis, Raden di masyarakat Jawa, Tengku di masyarakat Aceh, dan sebagainya. Berikutnya, pendidikan. Pendidikan adalah ukuran kepemilikan seseorang atau penguasaan seseorang dalam hal ilmu pengetahuan. Pendidikan kriteria ini dapat pula disebut sebagai ukuran kepandaian dalam kualitas.
Biasanya ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai pendidikan. Berdasarkan ukuran ini, orang yang berpendidikan tinggi, seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan sosial tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka memberi kemungkinan kepada seseorang untuk melakukan mobilitas dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Arah mobilitas bisa ke atas maupun ke bawah sesuai dengan kepandaian atau keahlian, perjuangan maupun usaha lainnya. Selain itu, bagi mereka yang tidak beruntung akan jatuh dari lapisan atas ke lapisan di bawahnya. Mobilitas ke arah samping. Setiap orang sangat dimungkinkan bisa melakukan selama bersangkutan mengendaki dan mempunyai kesempatan. Sistem stratifikasi sosial terbuka akan memberikan rangsangan yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakatnya untuk dijadikan landasan menjadi lebih maju dan menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang bersifat terbuka ini akan lebih mudah melakukan gerak mobilitas sosial baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hal ini sangat tergantung pada besarnya usaha dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai strata tertentu. Poin selanjutnya, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah bentuk stratifikasi sosial yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas sosial. Anggota kelompok dalam satu strata dalam masyarakat tidak dengan mudah untuk melakukan perpindahan dan gerak sosial yang bersifat vertikal, baik naik maupun turun. Dalam hal ini, anggota kelompok hanya dapat melakukan mobilitas yang bersifat horizontal. Sistem stratifikasi sosial tertutup sangat membatasi atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk melakukan perpindahan dari suatu strata ke strata sosial yang lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Dalam sistem ini, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu strata tertentu dalam masyarakat adalah dengan kriteria kelahiran. Selanjutnya, stratifikasi sosial campuran. Sistem stratifikasi sosial campuran adalah kombinasi antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Dalam masyarakat terdapat unsur-unsur yang menggabungkan antara sifat yang terbuka dan tertutup. Misalnya, dalam suatu kelompok mungkin dalam sistem politiknya menerapkan sistem stratifikasi sosial tertutup. Namun dalam bidang-bidang atau unsur-unsur sosial lainnya seperti ekonomi, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain menggunakan sistem stratifikasi sosial terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.